Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman yang sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Purwantoro. Dan tema pagi ini saya menyampaikan tentang Akulah Duta SMA Negeri 1 Purwantoro, SMA Adiwiyata Mandiri. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robert Mi Jumpa Kita Pinem. Saya ulangi, Robert Mi Jumpa Kita Pinem. Saya asalnya dari Kota Medan, dari Tanah Karo tepatnya Sumatera Utara, tapi saat ini sebagai dosen di Universitas Diponegoro. Saya itu S1-nya dulu kuliah di Universitas Sumatera Utara, Medan. Dan S2-nya itu sekolah di National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan. Jadi saat ini saya tinggal di Semarang, mengabdi di Universitas Diponegoro. Harapannya juga nanti teman-teman yang lulus di SMA Negeri 1 Purwantoro saat ini, saya menunggu kalian ya, biar nanti bisa kuliah di Undip gitu ya, biar kita sama-sama di Undip gitu ya. Nah, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang Akulah Duta. Duta itu artinya adalah perwakilan gitu ya. Tapi saya di sini berbicara dalam konteks SMA Negeri 1 Purwantoro itu sebagai SMA Adiwiyata Mandiri. SMA yang memiliki predikat luar biasa. Bukan kaleng-kaleng gitu istilah sekarang gitu ya. Karena seperti saya mau sampaikan bahwa apa sih itu SMA Adiwiyata Mandiri? Aku yakin kalian ada yang bingung juga apa sih gitu ya. Saya menyampaikan bahwa SMA Adiwiyata itu adalah SMA yang berwawasan lingkungan, yang peduli lingkungan dan sebagainya, dan itu ada tingkatannya. Kenapa saya bilangkan tadi SMA Negeri 1 Purwantoro itu adalah salah satu SMA yang luar biasa karena mencapai beberapa level yang sangat udah maksimum lah bisa dibilangkan untuk level nasional gitu ya. Karena dulu tadi hasil wawancara kita dengan ibu guru, bapak guru, teman-temannya, seniornya teman-teman, dan juga ibu kepala sekolah, Ibu Uswatun, menyampaikan bahwa ini mulai dari 2012, 2013, 2014 untuk pencapaian ini semua. Sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi dulu ada nama istilahnya itu adalah tingkat sekolah adiwiyata, penghargaannya itu di level kabupaten kota. Nah, menang nih. Habis itu bisa diajukan lagi penghargaan adiwiyata provinsi. Oke lagi, naik lagi ke atasnya penghargaan Adiwiyata nasional gitu ya. Itu pun oke lagi dari SMA teman-teman ini gitu ya, SMA Negeri 1 Purwantoro. Naik lagi, yaitu bisa dibilang katakan level yang paling tinggi di level nasional gitu ya. Penghargaan Adiwiyata Mandiri. Artinya apa? Secara mandiri, secara semuanya itu sudah dapat dikelola oleh SMA Negeri 1 Purwantoro. Betapa luar biasanya teman-teman, karena tidak semua SMA yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, memiliki penghargaan ini. SMA Adiwiyata. Perlu teman-teman ketahui, kita hanya mengunjungi sekitar 3 sekolah tahun ini SMA SMK se-Jawa Tengah, dan kita hanya memilih 3. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Purwantoro. Karena harapannya memang kita itu pengen mengangkat keunikan daripada sekolah ini, bagaimana pencapaian dan sebagainya. SMA yang hanya di kecamatan lokasinya, tapi prestasinya itu luar biasa gitu ya. Kenapa kita tertarik gitu ya? Itulah salah satu alasan kita, biar teman-teman tahu, biar teman-teman itu bahwa SMA teman-teman yang ada saat ini, masuk di SMA ini begitu luar biasa. Harapannya juga nanti teman-teman yang ada masuk sekarang ke SMA ini bisa menularkan atau sebagai duta, seperti saya bilangkan tadi di awal gitu ya. Akulah duta Adiwiyata, SMA yang memiliki Adiwiyata Mandiri gitu ya. Nah, harapannya seperti itu gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Apa sih itu Adiwiyata? Adi artinya besar, agung, ideal, sempurna gitu ya. Apa itu wiyata gitu ya? Wiyata itu adalah tempat orang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Nah, jadi bisa dikatakan kalau digabung itu Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi harapannya juga teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Purwantoro bisa memberikan suatu yang gebrakan-gebrakan baru, ikut membantu sekolah tetap meningkatkan lagi, setidaknya mempertahankan yang sudah luar biasa levelnya ini,
udah luar biasa tingkatannya ini, sudah masuk ke level adiwiyata mandiri yang merupakan tidak banyak sekolah yang bisa mencapai itu. Nah, ini adalah tugas teman-teman sebagai memegang estafet, bagaimana bisa tetap menjaga ini berlangsung gitu ya, atau tetap berlanjut maksudnya gitu ya. Nah, selanjutnya saya menyampaikan bahwa ada juga pengertian lain gitu ya dari adiwiyata ini. Dikatakan menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dikatakan bahwa nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata itu menyatakan bahwa sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Ingat, teman-teman sekarang bukan lagi anak SMP. Teman-teman sekarang sudah masuk ke jajaran orang yang SMA, sekolah menengah atas, artinya levelnya udah atas gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah ini adalah orang-orang atau orang-orang yang bersekolah ya. Sekolah yang adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Jadi bagaimana teman-teman ketika masuk ke SMA ini yang begitu luar biasa, harus sudah siap berbudaya lingkungan, peduli serta berbudaya lingkungan. Dan juga program adiwiyata ialah suatu program yang mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih terbiasa buang sampah sembarangan, suka-suka, nah saat ini ketika misalnya udah menjadi siswa SMA Negeri 1 Purwantoro, harus berubah. Buang sampah pada tempatnya, bisa memilah sampah organik dan organik, mampu memanfaatkan pekarangan dengan hal-hal yang positif, bagaimana daur ulang. SMA ini sangat luar biasa gitu ya. Ada composting dan sebagainya, dan juga pemilihan sampah, penanaman pohon, dan juga tanaman dan sebagainya gitu. Teman-teman bisa nanti berkeliling, mungkin sudah pernah juga berkeliling di sekolah teman-teman saat ini SMA Negeri 1 Purwantoro. Itu merupakan salah satu program itu memang mempersiapkan semuanya. Begitupun dari teman-teman masuk ke gerbang, terlihat tuh tersusun rapi semuanya gitu ya. Nah itu harapannya juga teman-teman yang saat ini masuk ke SMA Negeri 1 Purwantoro bisa mewujudkan itu, bisa meningkatkan lagi. Kalau bisa meningkatkan yang lebih oke lagi gitu ya, bisa menjadi teman-teman tadi disebutkan bahwa peduli serta berbudaya lingkungan gitu ya, mewujudkan sekolah gitu ya. Bukan cuma diri teman-teman, tapi bagaimana teman-teman siswa yang baru ini bisa mewujudkan, bukan cuma nanti di level sekolah, tapi begitu tertanam dalam dirinya, tertanam dengan budaya atau masyarakat yang ada di sekolah, dan juga bisa di luar sekolah. Jadi di lingkungan di rumah, di lingkungan sekitar masjid, gereja, atau dimanapun tempat ibadah kita itu bisa menjadi contoh, memberikan teladan bagi orang lain. Bagaimana misalnya yang selama ini tempat kita, lingkungan kita belum peduli lingkungan, atau juga belum ada pengolahan sampah, bagaimana kita nanti semakin paham di sekolah ini tentang bagaimana composting, memanfaatkan sampah dan sebagainya, bagaimana tidak melakukan pembakaran, bagaimana pengolahan plastik dan sebagainya, meminimalisir penggunaan plastik dan sebagainya. Itu bisa menjadi contoh nanti. Teman-teman bisa menjadi contoh di lingkungannya masing-masing dengan belajar dan sebagainya. Nah, nanti saya bisa kasih contoh apa sih minimal yang bisa kita lakukan teman-teman yang sebagai calon atau udah sah lah ya, bisa dikatakan sebagai siswa SMA Negeri 1 Purwantoro gitu ya. SMA yang adiwiyata mandiri. Salah satu one of the best di level nasional gitu ya. Nah, ada sebenarnya biar teman-teman tahu gitu ya, ada dikatakan bahwa kriteria penghargaan adiwiyata apa aja sih? Yang pertama, aspek kebijakan sekolah. Dikatakan di sini mempunyai wawasan lingkungan. Ini kan misalnya pengambil kebijakan misalnya di level atas top, misalnya di kepala sekolah dan guru-guru yang mengambil kebijakan yang itu harus memikirkan bagaimana ada kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekolah. Bagaimana misalnya pengolahan sampahnya dan semuanya, termasuk kurikulumnya dan sebagainya. Nah, ya aspek kedua tadi kurikulum, yang ketiga adalah pengolahan sarana prasarana. Bagaimana harus yang peduli dengan lingkungan, yang ada hubungannya dengan lingkungan, yang ada penerapan menjaga lingkungan, bagaimana tidak merusak lingkungan, bahkan kita itu bisa memberikan contoh bagi orang lain. Aspek kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif juga. Jadi bagaimana di sini teman-teman juga bisa melakukan praktek-praktek apa sih yang sebagai wujud teman-teman itu peduli lingkungan. Bagaimana teman-teman berpartisipasi aktif juga sebagai masyarakat sekolah dan juga bagi masyarakat yang di luar sekolah gitu ya.
Nah, ini adalah semuanya yang perlu teman-teman ketahui. Nanti juga mungkin begitu pendalaman lagi, teman-teman juga bisa semakin paham lagi dengan sekolah ini, dengan melihat, oh sampah begini toh, organik dan organik, oh kayak gini toh, plastik misalnya udah dikurangin. Dan kantin-kantin juga di SMA Negeri 1 Purwantoro sudah dikurangi penggunaan plastiknya gitu ya. Bahkan botol-botol nggak bisa lagi dan sebagainya gitu. Nah, ini hal-hal yang penting teman-teman sebagai warga baru. Saya bisa katakan sebagai warga baru SMA Negeri 1 Purwantoro. Betapa pentingnya teman-teman harus memahami itu gitu ya. Ya, nextnya juga dikatakan bahwa manfaat program Adiwiyata, yaitu mengubah perilaku warga sekolah. Jadi harapannya juga teman-teman yang tadinya I don't care, mungkin saya juga yakin, saya yakin teman-teman juga sudah ada yang peduli lingkungan sebelumnya. Jadi di sini semakin bisa menyadarkan, mengingatkan lagi, bahkan bisa menularkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Selanjutnya meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi. Jadi bagaimana kita kalaupun mungkin ada yang penggunaan AC selama ini, bagaimana kita bisa menguranginya, misalnya dengan membuka jendela atau membuka tirai dan sebagainya biar penerangan cukup dan sebagainya gitu ya. Menghindari sejumlah risiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. Selanjutnya juga meningkatkan efisiensi pelaksanaan aktivitas kegiatan operasional sekolah, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk menjaga Adiwiyata ini bahkan bisa di level mandiri, itu adalah karena kerjasama seluruh pihak. Guru, siswa, komite sekolah, orang tua murid, penjaga sekolah, orang-orang administrasi yang ada di sekolah, dan semuanya, seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Purwantoro gitu ya, menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga, bahwa menjaga lingkungan ini bukan cuma tugas kepala sekolah, bahwa menjaga lingkungan ini bukan cuma tugas senior, bukan tugas junior yang ada di sekolah gitu, tapi adalah all of seluruh warga yang ada di SMA Negeri 1 Purwantoro gitu ya. Memberikan pelajaran bagi generasi muda mengenai pemeliharaan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar juga. Nah, makanya tadi begitu di sini nanti ada saya contoh-contoh, teman-teman bisa berubah, bisa menjadi penular, maksudnya yang menularkan kebaikan-kebaikan kepada lingkungannya yang sekitar rumah gitu ya. Dan juga meningkatkan kualitas dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman gitu ya. Bagaimana kita sampah-sampah tidak menggunakan sampah lagi. Kalau juga nanti waktu belajar mungkin setelah nanti masuk, mungkin setelah COVID-19 ini, tidak menyimpan sampah-sampah di tempat mejanya dan sebagainya, kebersihan semua dijaga. Dan juga mengurangi, jangan lagi pakai kertas, plastik atau botol-botol minum yang disimpan di laci dan sebagainya gitu ya. Di sekolah juga jadi ke sekolah kita tuh makin bagus gitu ya. Jadi sampahnya juga udah berkurang dan juga semuanya gitu ya. Nah, itu adalah sebagai salah satu yang mungkin bagi beberapa orang akan sulit. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi itulah tugas kita secara bersama-sama, secara gotong royong kita laksanakan, bahwa harus menjaga itu. Karena teman-teman sebagai warga baru di SMA Negeri 1 Purwantoro, wajib hukumnya. Bagaimana teman-teman bisa berbaur, mengikuti aturan apa yang ada. Saya tahu semangat yang sama udah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suwatun, bahwa semangat itu harus tetap dijaga, walaupun mungkin ada yang dianggap kendor dan sebagainya. Itu adalah tugas bersama. Mungkin seperti yang kita sering ketahui bahwa tidak ada yang sempurna, tapi bagaimana kita terus belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Jadi teman-teman juga harapannya bagaimana yang siswa-siswa baru ini bisa bermanfaat. Bahkan mungkin ada ilmu yang didapat sebelumnya dari SMP bisa ditularkan. Karena SMP juga mungkin SMP-nya sudah Adiwiyata. Jadi bisa bersama-sama dengan kakak OSIS-nya atau juga dengan apel istilahnya itu, pecinta lingkungan, hanya apa tadi ya gitu ya. Setiap sekolah itu punya singkatan masing-masing gitu ya. Anak pecinta lingkungan gitu ya kalau di SMA Negeri Purwantoro gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman mungkin ada juga ide-ide yang lain yang didapat atau juga dilihat dari YouTube atau sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Yang bisa indah, oke semuanya gitu ya. Mungkin ada program-program yang out of the box yang mungkin belum diterapkan di SMA ini. Teman-teman boleh mengusulkan gitu ke Ibu Kepala Sekolah gitu ya, biar SMA ini tetap dipandang sebagai SMA yang luar biasa, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi role model bagi SMA-SMA yang lain, atau juga bahkan level di bawahnya SMP dan SD gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Apa sih kira-kira doa? Terus mungkin ada bingung juga, apa sih yang harus kulakukan? Aku harus ngapain gitu ya. Nah, yang pertama, mulai dari hal yang sederhana. Apa sih yang sederhana yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contoh,
Kita kalau bisa dimanapun berada, kalau bisa jangan pakai sedotan lagi, sedotan plastik yang sekali buang. Yang kedua, pakai sendok plastik, jangan lagi pakai botol minuman yang sekali pakai plastik kresek, jangan lagi. Bagaimana kita mengurangi tanpa sedotan? Yang kedua, kalau kita itu punya khusus, kalaupun sering bawa makanan ke sekolah atau juga beli makanan di sekolah, bawa tuh sendok sendiri-sendiri. Jadi bisa mengurangi tanpa harus menggunakan sendok plastik lagi. Botol minum bawa tumbler masing-masing. Jadi teman-teman bisa refill aja airnya dan sebagainya gitu ya. Kalau bawa dari rumah atau juga ambil di sekolah gitu ya. Tadi saya lihat, saya udah berkunjung tadi ke SMA Negeri 1 Purwantoro. Berarti kemarin ya. Kemarin hitungannya itu ada tersedia minuman yang bisa di refill gitu ya. Untuk air minum gitu. Jadi teman-teman tinggal bawa tumbler, udah refill, bisa diminum. Plastik jangan lagi pakai plastik. Bawa tuh goodie bag yang tas-tas kain yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi secara bersama-sama. Kita juga sebagai partner dalam tanda kutip SMA Negeri 1 Purwantoro dan juga Undi, bagaimana bersama-sama menjaga lingkungan gitu ya. Itulah sebagai contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Selanjutnya apalagi kita ya. Bagaimana juga teman-teman juga yang selama ini mungkin hanya buang selesai makan atau apa, gunakan berbuang gitu ya. Jangan lagi. Baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan rumah. Jangan lagi. Bagaimana kita itu menggunakan dengan 3R? Apa itu? Reduce, recycle, dan reuse. Dengan kita menggunakan apa yang produk yang masih bisa dipakai. Jadi kayak saya bilang tadi, jangan lagi ada yang sekali-sekali pakai, beli tapi habis itu misalnya minum botol yang dibuang. Jangan lagi seperti itu. Bagaimana kita mengusahakan untuk pakai tumbler masing-masing. Kalau bisa buatkan program. Coba nanti siapapun yang terpilih ketua kelas masing-masing kelas, buat bagaimana kita punya semuanya wajib punya tumbler. Ada yang nggak bisa beli, nggak apa-apa, gotong royong aja. Coba kita terapkan tugas ketua kelas masing-masing. Pastikan seluruh anggota kelasnya punya tumbler masing-masing. Itu adalah contoh kecil, serius. Coba bayangkan tiap hari kita pasti minum di sekolah, apalagi sampai sore. Oke, kalau misalnya cuma satu botol kali berapa? Misalnya 1000 warga SMA Negeri 1 Purwantoro, 1000 botol satu hari. Berapa banyak botol yang kita buang begitu saja setiap harinya. Itu baru di SMA Negeri 1 Purwantoro, belum lagi di luar, belum lagi warga yang lain. Nah, justru itu tadi, kita menjadi orang yang sudah mengerti, orang yang sudah paham. Sebagai duta, itu adalah tugas kita. Gitu. Selanjutnya adalah sosial media, mempromosikan Adiwiyata. Kalau teman-teman saya juga tadi foto dengan kemarin, maksudnya dengan guru-guru, siswa dan juga teman-teman senior-senior Anda OSIS dan juga Ibu Suwatun, kemarin juga di depan gerbang Anda ada tulisan tuh Adiwiyata gitu ya, sekolah Adiwiyata Mandiri. Itu adalah salah satu yang teman-teman bisa promosikan, atau juga mungkin teman-teman itu adalah bisa dilihat oleh semakin banyak orang luas. Orang yang nggak mengerti Adiwiyata mungkin juga, apa itu Adiwiyata? Apa itu Adiwiyata Mandiri? Nah, dengan begitu makin banyak orang paham juga. Nah, kalaupun mungkin ada paham, orang yang mungkin belum Adiwiyata Mandiri akan termotivasi. Oke, I have to gitu ya. Aku harus mempersiapkan diri nih, sekolah kita harus mempersiapkan biar seperti SMA Negeri 1 Purwantoro. SMA Adiwiyata Mandiri. Nah, ini tugas teman-teman. Bagaimana teman-teman baru? Coba kita buatkan program hari ini, foto aja. Misalnya boleh nanti tong sampah yang harus organik dan organik, foto buat captionnya Adiwiyata Mandiri, hashtag Adiwiyata Mandiri gitu ya, SMA Negeri 1 Seman 1 Purwantoro gitu, hashtagnya gitu. Bareng-bareng semua, coba semua kita yang dengar hari ini, nanti ditularkan lagi semuanya gitu ya, dari mahasiswa baru dulu, baru senior, dan semuanya gitu ya. Kita buatkan sekali-sekali gitu ya, setiap hari Jumat misalnya, atau apa setiap hari Senin gitu ya, atau misalnya weekend gitu ya. Coba bareng-bareng, coba tanamkan kepedulian kita bersama-sama. Ada yang mungkin tong sampahnya, ada mungkin compostingnya gitu ya. Ada mungkin yang saya tadi lihat di depan kantor ibu kepala sekolah itu, sepanjang gedung itu, gedung guru, maksudnya ruang guru dan sebagainya, itu yang lantai 1 banyak tanaman akar-akar itu. Nah, misalnya itu juga akan menjadi inspirasi gitu ya. Hal-hal yang sederhana seperti itu gitu ya. Sekarang the power of social media sangat kuat gitu ya. Betapa banyaknya orang sekarang menggunakan social media, apalagi anak-anak muda seperti kita, ya enggak?
Nah, jadi bagaimana teman-teman juga bisa menggunakan sosial media, kekuatan sosial media itu sendiri untuk sebagai media promosi. Memberitahu ke orang luar sana gitu ya, yang mungkin tidak tahu apa itu adiwiyata, apa itu cinta lingkungan. Hal yang sederhana tadi. Misalnya, Tumblr, misalnya Tumblr aja di foto cekrek gitu ya. SMA Adiwiyata Mandiri, SMA Negeri 1 Purwantoro, peduli lingkungan. Coba kita laksanakan sekali seminggu saja. Berapa banyak orang yang akan bisa terefek? Saya aja begitu lihat misalnya story-nya Bu Uswatun gitu ya, story WA beliau gitu ya. Oh iya, keren ya gitu. Makanya tadi juga saya bilang kan foto di depan gitu ya. Nah, saya aja yang baru satu orang yang saya lihat gitu ya, langsung terinspirasi, keren nih SMA-nya gitu. Nah, itu ini adalah contoh kecil yang bisa menggunakan bagaimana kekuatan sosial media itu bisa kita gunakan. Nah, itu dia. Siap menjadi duta lingkungan. Itulah step selanjutnya. Jadi anak-anak mahasiswa baru mahasiswa itu untuk ini. Maksudnya siswa. Bagaimana teman-teman juga harus siap menjadi duta lingkungan. Apakah nanti kerjasama dengan dinas lingkungan hidup atau juga misalnya kapanpun, sebenarnya kita itu semuanya duta lingkungan hidup sebenarnya. Tanpa harus ada PIN, tanpa harus lempang, tanpa harus ada SK, surat keputusan dari kepala dinas dari manapun, misalnya bupati, kabupaten atau misalnya dari provinsi oleh gubernur dan juga oleh presiden di tingkat nasional. Nggak perlu. Kita semua itu udah duta lingkungan. Bagaimana kita semua harus menginspirasi orang lain. Bagaimana saling mengingatkan orang lain untuk mencintai lingkungan. Kita itu dah duta lingkungan gitu ya. Kalaupun nanti ada lomba-lomba, ikut aja. Bagaimana kita ya mulai dari sekarang apa yang sudah kita lakukan. Nah itu tadi. Jadi coba program-program lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan coba kita galakkan mulai dari sekarang gitu ya sebagaimana. Jadi di sini juga saya katakan bahwa kerjasama daripada stakeholder lah bisa dibilangkan, itu semuanya harus kerjasama untuk menjaga sekolah ini tetap menjadi adiwiyata mandiri. Misalnya di lingkungan internal sekolah itu ada Kepsek atau Wakasek, guru, si murid, tukang kebun, pedagang, para tamu dan sebagainya ada di lingkungan sekolah yang selalu standby di sekolah. Jangan pikir misalnya ibu TU atau misalnya administrasi dan juga tukang kebun atau juga misalnya penjaga sekolah itu nggak berperan. Semuanya harus diedukasi gitu ya. Bisa bayangkan nggak misalnya kita siswa semua buang sampah pada tempatnya, tiba-tiba misalnya bapak penjaga kebunnya buang sampah sembarangan misalnya, nggak bisa. Semuanya yang ada di lingkungan ini, kalau eksternal misalnya tokoh masyarakat, perangkat desa, wali murid, masyarakat umum harus saling bersama. Bagaimana ini semua bisa terkoneksi satu sama lainnya. Kita yang sudah merasa tahu apa itu misalnya menjaga lingkungan, kita sebarkan ke orang lain, ke pihak luar. Dengan mulai dari keluarga, lingkungan rumah ibadah kita, lingkungan organisasi eksternal, masyarakat umum, atau juga misalnya ketika ada acara-acara oleh dinas dan sebagainya gitu. Itulah peran kita gitu ya. Nah, karakter yang mendarah daging. Coba kita mendarah dagingkan cinta lingkungan itu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, menjadi duta dimanapun kita berada, baik nanti ketika kuliah, ketika bekerja, dimanapun. Harus gatal tangan kita atau mata kita itu ketika misalnya melihat sampah. Jangan bodo amat, nggak boleh. Mulai dari sekarang, ketika teman-teman memutuskan masuk ke SMA ini, itu adalah tugas teman-teman. Paham ya? Paham ya, harus paham dong. Jadi harus tumbuhkan tekad. Teman-teman boleh nanti mungkin ibu kepala sekolah bisa share PPT-nya. Tapi karena ini memang saya baru pulang baru nyampe dari Purwantoro dan juga udah ngantuk banget, udah berat. Jadi saya pakai HP jadi yang ngerekam ini karena di sistem udah lagi agak sedikit error juga, jadinya PPT-nya nggak bisa nggak bisa nyambung. Ada lagi waktu ngedit karena pagi ini bakal di live kan dan melalui YouTube channelnya sekolah gitu ya. Jadi walaupun misalnya teman-teman, saya yakin walaupun saya melalui bicara itu sinkron dengan PPT-nya, tapi saya yakin juga apapun yang saya sampaikan itu sudah mencakup apa yang ada di PPT gitu ya. Kita harus punya komitmen. Komitmen itu adalah aku siap menjadi contoh bagi siswa lain, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan dimanapun aku berada. Jadi kita harus punya komitmen. Aku ulang sekali lagi yang harus menjadi komitmen kita.
Aku siap menjadi contoh bagi siswa lain, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan dimanapun aku berada. Jadi kita harus punya komitmen dimanapun kita berada. Harus bisa peduli lingkungan, menjadi duta bagi diri kita sendiri, dan duta bagi orang lain yang berhubungan dengan lingkungan. Oke, aku berharap itu menjadi komitmen kita bersama, dan tetap menumbuhkan rohnya dalam hatinya, bahwa teman-teman semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, tidak sembarangan dipilih juga masuk ke SMA ini. Harus bisa menjadi budaya baru, walaupun sebenarnya mungkin berasal dari SMP yang berbeda-beda, tapi begitu memutuskan masuk ke SMA ini, kita harus punya budaya yang sama, semangat yang sama, saling menopang satu sama lainnya. Itu aja dari saya. Salam dari Semarang. Terima kasih teman-teman. Salam semangat untuk semuanya. Terima kasih.